Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Dwiki Al-Rafi dengan NIM 411200100133. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas struktur bawah untuk mata kuliah Studio Perancangan 1. Langsung saja, di sini ada rencana pondasi tiang untuk data NSPT.db2. Ini bisa kita perbesar. Oke, oke. Pertama itu kami di sini mengambil data NSPT di DB2 itu di kedalaman 16,7 meter. Itu kira-kira posisinya itu kedalaman 16,7 meter itu di sini. Ini di sini. Alasan kami mengambil data di kedalaman 16,7 meter itu dikarenakan di kedalaman tersebut sudah termasuk tanah keras. Dan NSPT-nya itu bisa kita lihat di sini nih ya, 16,7 itu kisaran sini itu sudah 50. Makanya itu kita ambil di kedalaman 16,7 meter itu. Lalu yang selanjutnya itu eh, selanjutnya itu ada rencana pondasi berdasarkan data NSPT. Itu metode Meyerhof tahun 1956. Untuk di titik DB2 itu menggunakan pondasi tiang panjang dengan spesifikasi yang pertama itu ada dimensi tiang atau D, yang dimana dimensi tiang itu 25 dikali 25 cm. Dan untuk satuannya ini kita ubah dari cm ke FT itu. Dan hasilnya itu ini, ini hasilnya. Dan yang kedua itu ada panjang tiang atau L. Untuk panjang tiangnya itu 16,7 meter dan sama dari satuan itu kita ubah dari meter itu menjadi FT. Lalu yang ketiga itu ada luas ujung tiang. Lalu yang ketiga itu ada luas ujung tiang atau AP. Untuk AP-nya itu ada 0,672744 FT kuadrat. Dan yang keempat itu ada luas selimut beton atau AS. Dan untuk AS-nya itu di 179,757304 FT kuadrat. Dan untuk mutu betonnya itu FC-nya itu di 450 kilogram per sentimeter persegi. Untuk mutu betonnya itu kenapa kita menggunakan mutu beton FC 450 kilogram per sentimeter persegi? Itu karena kita ambil dari spesifikasi dari dimensi tiang panjang itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada berat tiang atau G. Dan untuk berat tiang dari tiang panjang itu beratnya itu 2,505 ton. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh ujung tiang diasumsikan.
Yang pertama itu ada bagian atas. Bagian atas itu sama dengan 8D. Yang di mana D-nya ini itu dimensi tiang. Itu 25. Jadi 8D itu sama dengan 8 dikali 25. Hasilnya itu 200 cm. Dan untuk satuan ini kita ubah dari cm menjadi kita ubah ke meter. Jadi 200 cm itu menjadi 2 meter. Lalu untuk bagian bawah itu ada 4D sama juga. Untuk D-nya itu adalah dimensi tiang. Jadi 4 dikali 25 itu hasilnya 100 cm. Kita ubah lagi dari cm menjadi meter, itu jadi berarti 100 cm kita ubah ke meter itu menjadi 1 meter. Lalu selanjutnya itu ada elevasi. Untuk elevasi itu bagian atas itu di eh, di 16,68 meter dan untuk bagian bawahnya itu di 16,71 meter. Lalu selanjutnya itu ada tahanan ujung tiang atau KIP. NSPT di ujung tiang atau NP. Itu di sini kami ada 8D, ada 8D itu hasil itu 40, lokasi ujung tiang itu hasil 47, dan 4D itu hasil 33. Dan untuk data-data di sini itu kita dapatkan dari data yang awal tadi, yang pertama. Dan di sini ada NP rata-rata yang dimana NP rata-rata ini hasilnya 40 didapatkan dari 40 ditambah 47 ditambah 33 dibagi 3 hasilnya 40 ini. Dan selanjutnya itu ada kipet yang di sini kita bisa lihat untuk rumus kipet yang itu sama dengan 4 dikali AP tiang dikali NP. Oke, yang dimana itu kipet yang sama dengan 4 dikali AP tiangnya itu angkanya itu kita dapatkan yang dari yang di awal tadi, yaitu 0,672744. Dan untuk NP-nya itu rata-ratanya itu nilai sepertinya itu kita dapatkan dari sini. Dari NP rata-ratanya itu 40. Dan hasilnya untuk KIP tiang itu 107,64 ton. Lalu yang selanjutnya itu ada tahanan selimut tiang atau KS. Itu tiang pancang beton bertulang pejal niken. NSPT rata-rata sepanjang tiang itu 27,25. Yang di mana itu NSPT rata-rata sepanjang tiang ini kita dapatkan dari panjangnya pa- tiang panjang kita mulai dimasukkannya tiang panjang itu dari 1 meter sampai 16,7 meter itu. Lalu didapatlah rata-ratanya itu 27,25. Lalu untuk selanjutnya itu ada QS. Dan untuk QS itu di sini kita lihat ada rumusnya, yaitu QS sama dengan AS tiang dikali N rata-rata dibagi 50. Untuk AS tiangnya ini itu kita dapatkan tadi di awal AS tiangnya. Itu di yang sebelumnya itu kita dapatkan 179,75734. Dan untuk N rata-ratanya itu kita dapatkan dari sini. NSPT rata-rata sepanjang tiang itu 27,25 lalu dibagi dengan 50 dan hasilnya itu 97,97 ton. Lalu di sini yang selanjutnya itu ada cek kekuatan bahan tiang atau P tiang, tegangan izin beton. Itu 0,25 dikurang 0,33. Opsi diambil itu 0,3. Lalu selanjutnya dari 0,3 ini kita kali dengan 450, yang dimana 450 ini adalah mutu dari betonnya itu. Yang dari awal tadi ini mutu beton ini 450.
Kita ambil dari sini. Oke, hasilnya itu 135 kilogram per sentimeter persegi. Dan untuk petiangnya itu 100. Oke, untuk petiangnya ini kan 84.375 kilogram. Itu kita dapatkan dari hasil ini dikali dengan dimensi tiang itu sendiri. Jadi 25 dikali 25 dikali dengan 135. Hasilnya itu 84.375 kilogram. Lalu selanjutnya itu satuan itu kilogram kita ubah menjadi ton. Jadi dari 84.375 kilogram kita ubah ke ton itu menjadi 84,375 ton. Lalu selanjutnya itu ada daya dukung ultimate dan allowable atau izin. Itu diambil SF3. Kenapa diambil SF3? Karena di sini ada ketentuannya. Untuk SF itu angka keamanannya itu dari 2,5 sampai 4. Tapi kami ngambilnya itu 3. Lalu selanjutnya itu di sini ada QU. Di mana untuk QU itu rumusnya itu QP ditambah QS. QP dan QS-nya itu sudah kita dapatkan yang di awal tadi yaitu 107,64 ton ditambah 97,97 ton sama dengan 205,61 ton. Itu untuk hasil QU 205,61 ton. Dan untuk QOL itu rumusnya itu ini kita bisa lihat di sini juga ada di tabelnya itu QU per SF dibagi SF yang dimana QU-nya ini yang kita dapatkan tadi yaitu 205,61 ton dan untuk F-nya ini untuk SF-nya ini sorry SF-nya ini 3 kita ambil dari sini Kak, dari angka keamanan yang kita ambil tadi 3 jadi 205,61 dibagi 3 dan hasilnya itu 68,54 ton. Dan untuk berat yang itu sendiri, itu sama dengan 2,51 ton. Dan untuk berat neto yang diizinkan itu, rumusnya itu Q-all dikurang berat yang jadi 68,54 ini dikurang 2,51 ton. Hasilnya itu 66,03 ton untuk per satu tiangnya. Lalu selanjutnya itu di sini hmm, ada kelompok tiang. Asumsi beban vertikal yang diterima itu sebesar 500 ton. Dan untuk kebutuhan jumlah tiang atau NP itu, rumusnya itu NP sama dengan V per Q tiang, yang dimana V-nya itu 500 ton itu dari sini, asumsi beban vertikal yang diterima. Dan untuk Q tiang itu hasil nilainya itu 66,03 ton itu yang kita hitung tadi sebelumnya. Jadi hasilnya itu 7,57 ton. Itu kita bulatkan. Ini seharusnya ini 8 tiang. Lalu di sini ada syarat spasi antar tiang. Nah, untuk syarat spasi antar tiang itu, jadi jarak nih dari titik yang ini lubang berpen ini, sampai ke sini. Ini tuh syarat spasi antar tiangnya. Digunakan itu 3. Dan untuk ininya, perhitungannya 300 dikali
25 dibagi 100, hasilnya itu 0,75 M. Dan di sini ada efisiensi kelompok tiang. Untuk arcnya itu 18, hasilnya itu 18,43. Dan untuk jumlah barisnya itu 1 meter. Dan untuk jumlah tiang dalam satu barisnya itu sebanyak 1. Dan untuk EG-nya itu di sini ada perhitungannya juga. Bisa kita lihat. Ini perhitungannya. Hasilnya itu juga 1. Lalu selanjutnya di sini ada cek daya dukung kelompok tiang. Di sini kita bisa lihat rumusnya QTK sama dengan EG dikali N dikali Q tiang. Untuk QTK-nya itu EG yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu hasilnya 1, dan untuk N-nya itu tadi 9 ya. Dan untuk kit yang itu 66,03. Hasilnya itu 549,28 ton. Dan hasilnya itu memenuhi. Kenapa kami bilang memenuhi? Soalnya di sini sesuai syaratnya itu kit TK harus lebih besar daripada V, yang dimana kit TK ini sudah kita dapatkan hasilnya itu 549,28 ton, dan untuk V-nya itu 500. Jadi 549,28 itu lebih besar daripada 500, dan hasilnya itu memenuhi. Lalu selanjutnya di sini ada penurunan tiang pancang lanau atau lempung. Di sini untuk lanaunya itu ada 0,3 sampai 0,35. Bisa kita zoom. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. Sorry. Ya, mungkin kayak gini ya. Dan untuk jenis tanahnya itu pasir lanau. Ya, bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya itu ada SE1. Untuk EP-nya itu sama dengan 25.742,96. Dan untuk perhitungan SE1-nya itu kita bisa lihat ada di gambar juga itu, yaitu QEP ditambah EQS dikali L per AP dikali EP. Dan ini kita bisa masukkan angka-angkanya ke dalam sini dan di sini. Dan untuk SE1 itu hasilnya itu 0,18 meter. Lalu yang B itu selanjutnya itu ada SE2. Untuk nilai KIP itu jadi 107,64 dibagi 0,67274444401, dan hasilnya itu untuk nilai KIP itu 160. Dan untuk ES itu nilainya itu 200, LP itu 0,85, dan untuk rasionya itu 0,35. Dan untuk perhitungan SE2 itu bisa kita lihat di gambar di samping ini. Seperti ini rumusnya. Dan hasil untuk SE2 itu hasilnya itu 0,15 meter. Lalu selanjutnya itu ada SE3. Untuk SE3 itu LS-nya itu didapatkan nilainya itu 2,14. Dan di sini bisa kita lihat ada perhitungan untuk SE3 di dalam kotak ini. Ini rumus untuk SE3-nya. Dan untuk nilai SE3-nya itu kita dapatkan sebesar 0,31 meter.
Lalu selanjutnya di sini ada nilai SE total atau SE keseluruhan. Jadi rumusnya itu SE total itu SE1 ditambah SE2 ditambah SE3 yang dimana 0,18 meter ditambah 0,15 meter ditambah 0,31 meter. Dan hasilnya itu 0,64 meter. Nah, 0,64 meter ini itu adalah penurunan secara tiang panjang tunggal. Jadi penurunan tiap tiang panjang satunya. Jadi satu tiang panjang itu penurunannya sebesar 0,64 meter. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini untuk penurunan kelompok tiang. Di sini eh, data yang ini nih, yang atasnya ini kita dapatkan dari yang awal tadi. Dan di sini untuk data-data ini eh, bisa untuk mencari nilai E, nilai N. Dan di sini kita bisa lihat gambar. Di sini untuk gambar tiang panjangnya itu, tanah dan tiang panjangnya itu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tiang panjang. Tiang panjangnya itu sebesar ini 16,7 meter ke bawah tanah semen. Oke. Lalu untuk selanjutnya itu di sini juga ada perhitungan satu 1.400 sini ini 1.504 kilogram per meter kubik. E-nya itu 2,081 dan untuk C-nya itu 0,3. Untuk C-nya itu eh, kita tidak didapat dari data atau tabel yang awal tadi, karena untuk nilai C itu sendiri kita asumsikan, karena untuk mencari data tanah itu sendiri pun tidak mudah. Makanya itu kita asumsikan sendiri. Dan untuk angkanya ini juga tidak jauh dengan teman-teman kami yang lain. Dan di sini untuk perhitungannya juga yang pertama itu hasilnya itu ini kita bisa lihat di sini untuk rumus-rumusnya. Dan hasilnya itu kita dapatkan 150 kilogram per meter kubik. Lalu yang B juga sama, itu set itu nilainya itu hasilnya itu 1.628 kilogram per meter kubik. Dan untuk nilai E-nya itu sama dengan 1,48 dan nilai C juga sama, kita asumsikan juga itu hasil untuk yang C-nya itu 0,2. Dan di sini kita bisa lihat juga rumusnya, rumus perhitungannya. Dan di sini untuk hasil yang kedua itu 41,67 kilogram per meter kubik. Lalu di sini juga ada perhitungannya. Untuk LG-nya itu 3 meter, untuk BG-nya itu 2 meter, untuk KG-nya itu 3.000 kilogram per meter kubik. Untuk satu itu 2 dikali 1.400 kilogram per meter kubik ditambah 6 plus 2 dikali 1.504 kilogram per meter kubik.
Itu hasilnya 6.832 kg per meter kubik. Oke, untuk delta SC1-nya itu perhitungannya itu 0,3 dikali 2 dibagi 1 ditambah 2,081 dikali 0,07. Hasilnya itu 0,014 meter. Lalu untuk yang perhitungan kedua itu 2 dikali 1.400 kilogram per meter kubik ditambah 6 plus 2 dikali 1.504 kilogram per meter kubik dikurang 1.000 ditambah 2 dikali 1.628 dikurang 1.000 dan hasilnya itu 8.088 kilogram per meter kubik. Lalu untuk nilai C1-nya itu sama dengan 0,2 dikali 5 dibagi 1 ditambah 1,48 dikali 0,001. Dan untuk hasilnya itu 0,004 meter. Lalu selanjutnya itu untuk total penurunan keseluruhan delta SCG-nya itu 0,14 meter, 0,014 meter ditambah 0,004 meter, itu hasilnya itu 0,018. Dan itu menjadi 0,02 meter. Lalu untuk satuannya ini kita ubah dari meter menjadi sentimeter. Yang tadinya 0,02 meter, kita ubah menjadi sentimeter, jadi 2 sentimeter. Jadi total untuk penurunan keseluruhannya itu 2 sentimeter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.